Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk ketua kelas silakan dipimpin. Baik, sudah berdoa. Sekarang coba perhatikan kalau meja kalian ada sampah atau tidak. Mungkin samping kanan kirinya. Kalau ada sampah, langsung dibuang ke tempat sampah ya. Oke, baiklah, itu barisan sebelah kanan kurang rapi, coba diluruskan dulu. Sebelah kiri juga. Oke, setelah semuanya sudah rapi, sekarang ibu absen terlebih dahulu ya. Ketua kelas, hari ini siapa yang tidak hadir? Kenapa dia tidak hadir? Sakit atau izin? Kalau izin ada suratnya, atau sakit ada suratnya? Tidak ada dari dokter. Oke, baik, semuanya sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kita akan memahami tentang teks biografi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang teks puisi, bukan? Nah, di teks puisi terdapat pengarang-pengarangnya, bukan? Nah, di dalam pengarang-pengarangnya kita bisa membuat teks biografi tentang pengarang-pengarang tersebut. Nah, anak-anak kalau seandainya nanti sudah bisa belajar, sudah memahami tentang teks biografi, teman-teman bisa membuatnya sendiri dan kemudian nanti bisa mengaplikasikannya. Bisa teman-teman membuat teks biografi tentang ayah kalian, atau mungkin tentang ibu, tentang adik-adik kalian. Nanti di sini kita akan bahas tentang apa sih teks biografi itu dan bagaimana sih teks biografi itu, apa aja strukturnya dan apa saja kata-kata yang digunakannya. Nah, di sini ibu akan menjelaskan. Untuk pembelajaran hari ini kita akan memahami tentang struktur teks biografi dan struktur bahasa yang digunakan dalam teks biografi tersebut. Ibu akan presentasikan ya. Di sini ibu sudah membuat PowerPoint untuk pembelajaran hari ini. Di sini teks biografi. Teks biografi itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Oh iya, baik, ibu jelaskan ya. Pengertian teks biografi. Teks biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Jadi teks biografi ini merupakan suatu teks yang berupa narasi yang di dalamnya itu menjelaskan tentang kehidupan seseorang, mulai dari nama si tokoh tersebut siapa, dia lahir di mana, kemudian nanti ada permasalahan-permasalahan dalam kehidupannya atau prestasi-prestasi yang pernah dia raih selama hidupnya, dan bisa kita teladani kehidupannya atau enggak kehidupan sehari-harinya. Dan kemudian nanti di sini seperti yang dijelaskan dalam dalam PPT tersebut, pengertian itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan. Jadi di sini tidak kelebihannya saja, mungkin masalahnya. Nanti dalam masalahnya tersebut kita pelajari untuk suri tauladan kita atau tidak, kita bisa menghindari masalah-masalah yang sudah terjadi dalam tokoh tersebut, dan agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Jadi di sini penulisan teks biografi itu fungsinya nanti si tokoh tersebut bisa kita jadi suri tauladan, seperti itu anak-anak. Dan di sini ada ciri-ciri teks biografi. Ada yang tahu nggak ciri-ciri teks biografi? Mungkin sebelumnya sudah pernah ada yang baca tentang teks biografi sesuai dengan yang ibu jelaskan sebelumnya. Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Oke, ibu lanjut ya. Teks biografi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Nah, jadi sebelum teman-teman ingin menulis suatu teks biografi seseorang, anak-anak harus mencari informasi terlebih dahulu. Mungkin kalau misalnya dia merupakan orang yang terkenal, teman-teman bisa searching, bisa mencarinya di internet, mencarinya di Mbah Google, atau mencari buku-buku untuk melengkapi data-data yang teman-teman ingin tulis dalam teks biografi tersebut.
atau teman-teman ingin menulis biografi tentang guru atau tentang orang tua kalian bisa wawancarai. Terus memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses hingga patut diteladani. Nah, dan di sini juga anak-anak di dalam teks biografi tersebut juga memuat fakta kehidupan tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses. Jadi teman-teman kayak misalnya si tokoh tersebut dia nggak mungkin langsung bisa menjadi sukses, pasti ada prosesnya. Misalnya nih ya contohnya yang teman-teman tahu pasti kayak misalnya seorang guru, teman-teman ingin menulis biografi tentang seorang guru, misalnya guru-guru favorit teman-teman anak-anak. Nah di sana pasti seorang guru tersebut tidak langsung menjadi guru dan sukses dan menjadi favorit anak-anak. Nah jadi di sini pasti ada masa di mana dia kuliah, mungkin pas kuliahnya dia sulit makan atau sulit membayar kos-kosannya atau bagaimana. Nanti di situ anak-anak bisa memuatnya dan kemudian akhirnya dia menjadi sukses menjadi guru yang teman-teman favoritkan sekarang. Dan pasti di sana jadi ada suri tauladan yang bisa teman-teman ambil anak-anak ambil dari guru favorit anak-anak. Terus teks biografi memiliki struktur yang jelas. Nah, nanti strukturnya akan dijelaskan ya. Nah, di sini nih, tadi kan teks biografi memiliki struktur yang jelas. Nah, di sini teks biografi memiliki struktur yang pertama itu orientasi. Catat ya, orientasi. Apa sih Bu orientasi tersebut? Orientasi adalah tahap ini adalah bagian pengenalan suatu tokoh, berisi gambaran awal tentang tokoh tersebut di dalam teks biografi. Isinya bagaimana Bu? Nah, isi teks orientasi ini kayak perkenalan tokoh tersebut tinggal di mana, terus masa sekolahnya sekolah di mana, atau enggak lahir tahun berapa, seperti itu. Terus tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh. Nah, di sini adanya prestasi-prestasi tokoh, masalah-masalah yang muncul, dan terus juga pokoknya di sini kisah perjalanan tokoh biografi yang anak-anak ingin tulis, atau yang pokoknya peristiwa dan masalah tersebut di sini itu bagaimana sih proses si tokoh ini menjadi akhirnya dia itu menjadi sukses atau memiliki suri teladan yang bisa diteladani oleh anak-anak ini. Dan kemudian yang terakhir itu ada reorientasi. Reorientasi ini adalah tahap bagian penutup, seperti mungkin istilahnya itu pesan-kesan yang ingin disampaikan tokoh, atau enggak permasalahan sudah tahap kesimpulan dari akhir semua topiknya dan akhirnya dia menjadi sukses atau bagaimana. Nah, di situ ada reorientasi. Dan di sini ada contohnya. Contohnya itu Ibu mengambil tentang Dewi Sartika. Nah, contoh biografi Dewi Sartika. Di sini ada orientasi. Nah, orientasi di sini memperkenalkan tentang Dewi Sartika dan kemudian lahir di mana. Terus juga beliau adalah anaknya dari mana, anak siapa, seperti itu. Terus juga dia suku mana, seperti itu. Jadi tahap perkenalan kayak gitu. Nah, di sini peristiwa masalahnya yang Dewi Sartika bagaimana sih dia bisa mendirikan suatu sekolah tersebut, pasti ada lika-likunya. Nah, di sini dijelaskan dan kemudian ada orientasi itu penutup. Sudah pantasnya kita sebagai salah satu jadi kayak pesan-pesan yang ingin disampaikan si penulis untuk dibaca ke semua orang seperti itu. Dan di sini ada unsur kebahasaan teks biografi. Yang pertama adalah kata hubung. Kata hubung teman-teman apa saja? Ya, seperti seharusnya. Dan terus di sini ada rujukan. Kata rujukan itu kata yang berfungsi menunjukkan peristiwa, waktu, tempat yang dialami oleh tokoh. Contohnya seperti apa? Di sini, di sana, dia, saya, seperti itu. Dan di sini, maaf ya anak-anak, kertas kartonnya jatuh. Nanti digunakan lagi. Ibu simpan dulu ya. Terus di sini ada kata kerja. Kata kerja itu apa? Kata yang menunjukkan seseorang itu sudah melakukan pekerjaan kan, misalnya minum, makan. Dan sini kata kerja. Dan di sini ada kata dasar. Kata dasar itu kata yang masih dalam bentuk aslinya, jadi masih kayak
masih minum, terus itu kata dasar, terus kata kerja berhimpuan. Nah di sini tuh kata kerja berhimpuan kayak misalnya memakan, terus berjalan, kata dasarnya itu jalan, seperti itu. Nah sekarang ada penugasan. Penugasan yang pertama tadi kan, penugasan pertama itu tadi anak-anak sudah dijelaskan tentang Dewi Sartika. Nah di sini ibu mempunyai tugas untuk anak-anak untuk dikerjakan. Nanti ada perintahnya di sini sudah jelas, dan kemudian nanti anak-anak membaca, mengerjakan soal di sini, dan mengerjakannya di sini. Ya, mengerjakannya di sini ya. Ini untuk tugas individu. Ya teman, ya anak-anak ya, ini tugas individu, silakan dikerjakan. Ini bisa dibawa pulang tugas individunya, jadi dikerjakan di rumah untuk PR ya. Dan di sini ada tugas kelompoknya. Tugas kelompok itu, tugas kelompok nanti kelompoknya dibagi ya. Dibaginya berhitung saja, dibagi menjadi satu kelompok terdiri 5 orang. Oke, ini jumlah siswanya ada berapa? 30 siswa ya? Berarti ada 6 kelompok. Hitung dari 1 sampai 6 ya. Baik, sudah ya. Sudah, kelompoknya sekarang duduk sesuai dengan kelompok. Nanti ibu bagikan kertas lembar kerjanya. Oke, baiklah, di sini ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Nanti di lembar kerjanya itu ada nama siswa. Nah, di sini isi nama kelompok. Nah, di sini ada kelas, isi kelas kalian, dan tema mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh terdapat dalam teks biografi. Nah, nanti di sini bukan teks biografi, tapi ada video berisikan tentang video biografi yang menceritakan tentang Chairil Anwar. Nanti videonya yang akan diputar. Terus topiknya ini mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh teks biografi yang teman-teman tonton nanti. Terus tujuan pembelajaran itu melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi. Nah, di sini juga kegiatan belajarnya itu tadi sudah membuat kelompok. Nah, sekarang menonton video, kemudian nanti teman-teman mengisi tentang apakah struktur penggalan biografi Chairil Anwar tersebut lengkap atau tidak. Kalau misalnya iya, jelaskan kenapa. Kalau misalnya tidak, jelaskan kenapa juga. Terus apa keistimewaan tokoh tersebut? Nanti teman-teman menyimak videonya, kemudian catat apa saja keistimewaan tokoh tersebut. Terus tentukan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh tersebut. Nah, hal apa saja sih yang bisa diteladani menurut anak-anak dari video tersebut? Jelaskan hal yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan nyata untuk meneladani karakter unggulan tokoh tersebut. Jadi kayak dalam kehidupan nyata, dari setelah teman-teman membaca teks biografi tersebut, apa yang bisa teman-teman teladani dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Nanti pengerjaannya tadi ini jatuh ya. Nah, nanti pengerjaannya di dalam sini ya. Jadi nanti teman-teman di sini terbalik. Nanti pengerjaannya seperti membuat peta konsep. Di sini ada pertama judulnya dulu Chairil Anwar. Yang sini menjawab nomor 1, terus nomor 2, nomor 3, nomor 4, seperti itu ya. Nanti dikumpulkan dan kemudian dipresentasikan, oke? Seperti ini contohnya. Nah, sekarang kita menonton videonya terlebih dahulu. Nah, di sini sebelumnya nanti deh Ibu. Oke, sekarang kita nonton videonya terlebih dahulu. Simak ya anak-anak, dan kemudian isi yang tadi Ibu sudah bagikan. Tangan yang bergerak lantang, tubuhku diam dan sendiri, tubuhku diam dan sendiri, cerita dan peristiwa berlalu. Sekarang ini saya sendiri, perahu melancar bulan
Cemara menderai sampai jauh. Terasa hari akan jadi malam. Jangan lupa ditulis ya anak-anak. Padahan di tingkap perahu dipukul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan anak lari. Tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar. Nah, sudah ditonton kan? Gimana? Sudah dapat belum? Kalau sudah, sekarang dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit ya. 5 menit selesai, nanti dikumpulkan dan kemudian dipresentasikan. Oke, nanti yang maju, nanti ibu tunjuk. Oke, sekarang kerjakan dulu ya. Sudah dikerjakan? Oke, baiklah. Sekarang teman-teman, anak-anak, silakan kelompok 2 maju untuk mempresentasikan. Wah, sangat bagus kan? Ayo beri tepuk tangannya dulu teman-temannya. Nah, sekarang ibu akan mengulas tentang tadi tentang video biografi yang sudah kalian tonton dan kemudian kalian sudah mengisinya. Dan tadi kelompok 2 sudah bagus ya. Mungkin nanti kelompok 3 atau kelompok 1 kelompok yang lainnya bisa lebih bagus lagi. Nanti semuanya maju, terus teman-teman menanggapinya seperti tadi, oke? Baiklah, sudah bagus dan kemudian sudah dapat apa yang bisa diteladani. Khairil Anwar tuh puisi-puisinya sempat ditolak ya, sempat ditolak, sempat tidak dipublikasi, tapi dia pernah menyerah dan kemudian akhirnya menjadi sastrawan terkenal. Wah, itu sangat luar biasa. Semuanya teman-teman, semua sudah maju ya. Wah, sangat bagus-bagus, sangat keren-keren. Nah, sekarang kita harus mengisi. Sekarang teman-teman, ibu bagikan kita evaluasi tentang pembelajaran hari ini. Nah, di sini ada post test. Ini untuk nilai tambahan ya untuk materi hari ini. Silakan diisi, ibu bagikan. Ayo, sudah selesai ya, dikumpulkan semuanya. Sudah dikumpulkan ya. Nanti ibu nilai dan kemudian jangan lupa tugasnya yang sudah ibu berikan. Karena jam pembelajaran juga sudah mau habis, sekarang ibu akan merangkum tentang pembelajaran hari ini. Teman-teman jadi bisa tadi sudah jelaskan bahwa teman-teman apa sih teks biografi tersebut, strukturnya apa saja, dan kata-kata yang digunakan dalam teks biografi itu bagaimana. Teman-teman bisa menulisnya untuk teks biografi sendiri, tapi tidak bisa untuk menulis diri sendiri, itu namanya autobiografi. Kalau menulis untuk diri sendiri, jadi di situ ada bagiannya, ada 3 apa saja? Ada yang bisa jawab? Ya, betul, orientasi, masalah dan peristiwa, orientasi. Nah, nanti teman-teman bisa menulisnya sendiri. Di sini Ibu punya motivasi untuk teman-teman. Ilmu adalah sumber kekuatan, bukan ketakutan. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba suatu ilmu tersebut, karena kalian kalau misalnya makin tahu, makin banyak ilmu. Jadi jangan lupa untuk belajar terus, jangan lupa belajar di rumah, kerjakan tugasnya. Pertemuan selanjutnya dikumpulkan ya untuk tes biografi ini. Ya, karena waktunya sudah habis, sekarang ketua kelas silakan dipimpin doanya. Baik, sudah selesai. Untuk teman-teman yang tidak hadir hari ini, nanti teman-teman beritahu tugasnya apa. Dan nanti suruh menghadap ibu ya, karena dia tidak mengerjakan tugas kelompok. Mungkin cukup sekian dari ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.